Saya suka nyalahin, bahkan saya jujur ya, saya nyalahin nama-nama besar yang ngajarin untuk breeding dulu baru jualan. Terutama saya sendiri, saya jujur. Saya pertama lihat channel Gupi Indonesia, ini apaan sih gitu loh. Kok saya nanti nomor 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Bang Pik di acara Ngopi Ngobrol sama Gupi. Nah teman-teman, hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, tamu istimewa yang sudah terkenal di Indonesia. Nah dia itu selalu bikin dunia pergapian itu selalu jadi panas. Iya, selalu bikin kontroversi yang intinya mengulik Gupi itu sampai mungkin ke usus-ususnya. Nah, siapa lagi kalau bukan Bang Rey. Selamat datang. Ya. Nah, gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah baik. Nah, ini gimana? Gini, kita mau nanya-nanya. Nah kebetulan kan tadi kan Bang Rey kan ada acara di Solo. Ya. Kita aturi mampir ke farm kita. Kita pengen ngobrol-ngobrol. Oke. Saya itu penasaran. Bang Rey itu di setiap kan belum pernah ketemu sebelumnya. Kita cuma. Tapi beneran belum pernah ya? Belum pernah. Di kontes gitu belum pernah? Belum pernah. Oh. Nah kebetulan ini bisa hadir ke farm saya. Kita itu pengen tanya. Sebelumnya itu saya cuma lihat dari channel Gupi Indonesia. Ya. Terus terang teman-teman, saya itu setiap melihat di channel Gupi Indonesia itu saya kayak gimana ya perasaan itu, kok ini siapa sih gitu loh. Dongkol gitu sebenarnya. Penasaran, pengen ketemu langsung. Nah kebetulan ini alhamdulillah banget ini Bang Rey itu pas lagi di Solo, ada acara di Solo, kita ajak mampir ke rumah. Kebetulan beliau juga longgar waktunya menyempatkan hadir ke farm kita. Nah kita mau tanya-tanya langsung ini gimana nih Bang Rey, ini kita kan pengen tahu, ini kan lagi di masa pandemi, tepatnya PPKM ya, ini pembatasan ini untuk Gupi Indonesia sendiri itu ada dampaknya nggak? Oke, jadi kalau dampak itu ada ya, dari saya sih bilang mungkin sekitar 2 bulan terakhir itu saya merasakan ada penurunan permintaan. Dan saya juga pernah memprediksi kalau penurunan ini itu tidak dirasakan oleh semua orang. Jadi nggak usah khawatir buat kalian yang baru mulai atau mungkin baru pengen masuk atau mungkin yang sudah beberapa lama seperti setahun lah, terus kemudian kalian ngerasain ini terus kalian bingung. Nggak usah khawatir, karena saya selalu bilang ketika saya turun atau mungkin brand-brand besar itu turun, pasti ada orang-orang lain yang naik. Pasti ada pemain-pemain baru yang terlahir. Begitu juga mungkin ada orang yang keluar. Keluar itu artinya udahan lah, jualan gapi susah. Bahkan sebelum pandemi yang sekarang ya. Iya. Karena kalau menurut saya pandemi yang tahun lalu itu nikmat loh. Oh gitu. Karena penjualan malah nambah. Nambah. Karena kan saya lahir, YouTube saya itu lahir kan ketika awal pandemi. Jadi itu kebetulan banget saya bikin YouTube. Kalau nggak salah 2 minggu kemudian itu baru pandemi ya. Jadi waktu itu saya memutuskan saya nggak tahu nih mau lanjut atau tidak, karena waktu itu kameramen saya ada rencana mau pulang. Oh, gitu. Jadi kan dia orang Tangerang ya. Jadi ada rencana untuk pulang. Saya juga rada bingung ketika nanti kameramen saya pulang, siapa nih yang ngebantu saya membuat konten. Gitu. Jadi artinya pandemi yang dulu berbeda dengan sekarang. Nah kalau yang sekarang, jujur aja, saya terdampak. Oh, terdampak dengan berarti. Ya, jadi artinya saya kan sempat naik tinggi banget. Saya pernah bilang juga di awal itu naik 10 kali lipat. Ya nggak mungkin lah kalau naik 10 kali lipat terus kemudian nggak turun tuh nggak mungkin. Orang kalau naiknya pelan-pelan dia akan naik terus. Tapi orang yang naiknya cepet, dia pasti akan turun lagi. Nah nanti akan grafiknya ya kayak saham lah ya. Iya. Nggak, saya kebetulan baru belajar saham, jadi wajar lah. Oh gitu. Terdampak lah pasti. Nggak, ya. Itu gini, itu kita kan penasaran juga. Kemarin itu saya lihat dari tahunnya Gupi Indonesia, itu kan dari channel, dari kita browsing, kita googling untuk di channel Gupi, itu kan ketemu Gupi Indonesia. Pertama pikiran saya yang ada
Gupi Indonesia itu, pikiran saya itu wadah. Oh. Wadah, gitu loh. Ya. Bukan untuk perorangan. Ya. Saya kaget, loh ternyata ini cuma nama. Oh. Nama Gupi Indonesia. Nah, itu kemarin dengan nama Gupi Indonesia itu ceritanya gimana? Oke. Jadi ternyata terkena efeknya nih. Jadi saya tuh selalu bicara untuk membuat sebuah nama tuh jangan main-main. Oh gitu? Iya, orang bilang apa sih arti sebuah nama? Gini, kita kalau bicara dualisme atau dua sisi, selalu ada benar dan salah. Artinya gini, saya mau bikin brand itu bukan Gapi Indonesia, dengan saya ngebuat dengan Gapi Indonesia, endingnya bisa sama kok. Tapi gini, saya tidak pernah mau melewatkan, kalau ada yang bisa kita atur, ya kita atur. Selanjutnya kita ikhlaskan. Nah kemudian kalau tadi Bang Bik bilang, saya pikir Gapi Indonesia ini nama wadah. Ternyata orangnya keluar loh. Ini punya perorangan toh, gitu kan ya? Iya. Jadi saya kalau untuk nama tuh nggak pernah main-main. Termasuk di bisnis saya manapun, saya berpikir panjang atau berpikir lama untuk sebuah nama. Ketika saya dapat nama, saya jalan. Jadi artinya saya tidak pernah berjalan dulu, nama belakangan itu nggak pernah. Jadi satu, kenapa kok saya mengambil nama Gapi Indonesia? Karena saya tahu bahwa kata-kata Gapi Indonesia itu sering dipakai. Untuk, yaitu orang ada yang nyebut Gapi di Indonesia, dia bilang Gapi Indonesia. Terus kemudian Gapi Indonesia itu melambangkan se-Indonesia. Yeah. Bahkan dulu saya pernah lihat, kata kunci di Google. Yeah. Jual Gapi itu dulu nomor 1 tertinggi, terus kemudian baru Gapi Indonesia. Jadi artinya itu kata kunci yang sering orang ketik sebenarnya. Nah itu memang tujuan saya supaya seperti Bang Bik ini. Artinya orang berpikir, wah ini besar nih. Iya. Ya kan ya? Iya. Nah itu gini, Bang Ri. Itu kan dari pertama saya kenal dengan, ya belum kenal sih, baru lihat untuk Gupi Indonesia itu sendiri. Saya itu kaget. Ini yang biasa menyampaikan materi untuk di konten ini selalu kontroversi. Oh iya. Terutama Bang Ray sendiri. Itu gimana? Kok bikin orang banyak kesal gitu loh. Okay. Terutama saya sendiri, saya jujur. Saya pertama lihat channel Gupi Indonesia. Ini apaan sih gitu loh. Kok wow banget gitu loh. Tujuannya apa sih? Oke. Terpaksa saya harus bicara jujur nih ya. Yeah. Jadi ini beruntung sih buat orang yang menonton channel Bang Bik kali ini. Kalian akan tahu nih ilmu mahal yang sebenarnya saya pun belum pernah bongkar. Oh iya. Oke. Jadi kita tuh harus tahu di mana kita berada. Kita harus tahu siapa pasar kita. Dan kita harus tahu bagaimana cara main di pasar kita. Satu, kita ini ada di Indonesia. Jadi Indonesia itu orangnya suka dengan hal-hal negatif. Oke ya. Kenapa kok saya tahu? Kita lihat aja artis-artis kita. Itu namanya naik ketika dia kena kasus. Paham ya? Iya. Dan terus kemudian ya saya juga punya beberapa orang yang saya jadikan sebagai role model lah ya. Jadi saya tuh sangat suka dengan otaknya, pemikirannya dari seorang Deddy Corbuzier. Nah karena saya mungkin berasal dari pesulap, jadi saya sangat mengenal siapa Deddy Corbuzier itu. Waktu dulu di awal dia muncul tahun 2008 di Impresario, dia terlihat orang yang punya ilmu hitam. Terus dia bahkan, karakter ini juga saya tiru. Dia tipe orang yang tidak pernah keluar rumah tanpa sebuah make up. Jadi benar-benar bangun tidur, mandi, dia langsung make up. Waktu itu masih pakai alis, masih pakai rambut, jenggotnya pun juga palsu. Jadi semua palsu. Yeah. Itu untuk ngebangun sebuah brand yang artinya orang nggak mungkin salah. Ini Deddy, ini bukan. Nah itu sebuah trademark. Iya. Nah terus kemudian karena saya tahu pasar Indonesia itu suka hal negatif, jadi saya cari nih, saya pikir apa ya yang bisa bikin, nah ini kayak Bang Bik ini kena juga nih, jadi dongkol, jadi kesel, ini siapa sih ngomong kok udah kayak paling bener, terus kemudian nyenggol sana nyenggol sini. Lah tujuan saya adalah supaya saya naik, karena Indonesia kan suka tuh dengan sesuatu yang negatif. Ketika ada, misalkan saya nyindir nih, orang yang tidak pernah saya sebut namanya, tapi saya nyindir lah ya. Ini si ini nih, gini nih. Kemudian kalian kan akan punya persepsi sendiri, ini kayaknya si ini deh yang disindir. Terus orang itu juga akan kena, dan dia akhirnya ngupload di medsosnya dia sendiri, seakan-akan ngejawab saya. Nah saat itulah nama saya naik. Nah dengan penjelasan tadi, saya tadi menerima untuk karakter. Ya. Ya, untuk nge-brand karakter di kita ya. Berarti itu kita punya dua karakter. Ketika kita di depan kamera sama di belakang kamera. Betul. Oh, setelah perjalanan sekian lama, itu pengalaman yang didapat dari nge-breed
masuk ke seller. Nah, itu perjalanannya itu seperti apa? Dan mungkin itu nanti untuk seperti yang seperti yang Bang Ray tadi sampaikan, untuk pemula yang masuk jangan kaget ini kalau ada penurunan penjualan. Nah, untuk tips-tipsnya seperti apa? Oke. Ini kita masuk ke marketing nih ya sekarang. Jadi gini, saya memang punya, bahkan mungkin saya tidak hanya punya 2 topeng ya. Jadi artinya saya tidak bisa acting, tapi saya suka bermain peran. Artinya karena saya tahu panggung saya ini media sosial yang bisa bergoyang ketika kita melontarkan segala sesuatu yang negatif. Tapi kan itu tidak terus lantas akhirnya di kehidupan nyata kita menjadi seperti itu kan ya. Artinya gini, saya tuh sering menyombongkan dengan sebuah prestasi. Tapi sebenarnya kalau dilihat dalam kehidupan nyata saya tuh malah kadang lupa dengan prestasi saya. Artinya saya tuh pernah mencapai sekian itu kapan, saya lupa. Tapi ketika saya baru mendapatkan sesuatu, itu memang saya expose. Tujuannya ya supaya kalian itu yang ngerasa nggak suka sama saya, itu semakin, ini orang sok banget sih baru segitu ya. Lah, ketika kalian merasa seperti itu, artinya saya sudah di atas kalian. Nah, kalau kalian benci, dan saya tahu hukum energi ya masalahnya, ketika kita ngebenci seseorang, kita akan jatuh sendiri. Saya ngomong begini bukan berarti saya bersih. Artinya saya pernah mengalami ketika saya benci dengan seorang, saya sendiri yang jatuh. Gitu. Terus bagaimana nih cara, jadi saya agak mikir nih, istilahnya itu mau dibongkarnya dari yang mana nih? Kalau dari awal saya masuk ke Gapi, basic saya marketing. Bukan breeder. Jadi saya udah pernah bilang ya, saya tidak belajar breeding dulu lantas jualan. Saya jualan dulu baru belajar breeding. Berarti ikan beli yang dijual? Beli, jelas. Nah, itu. Jadi banyak orang berpikir, makanya saya suka nyalahin, bahkan saya jujur ya, saya nyalahin nama-nama besar yang ngajarin untuk breeding dulu baru jualan. Saya nyalahin dengan terang-terangan, kalau saya mau sebut nama saya bisa, cuma kan nggak boleh, ya kan ya? Gini, karena saya tahu di balik layarnya. Jadi saya kalau belajar itu nggak dari medsos, saya belajar itu datengin langsung orangnya. Karena ketika kita ketemu orangnya langsung, kita tahu kok apa yang dia lakukan. Makanya saya bilang tidak semua yang kalian lihat itu benar, termasuk apa yang kalian pikirkan. Artinya kalau kalian belum ketemu orangnya langsung, 90% pasti salah. Jadi kalau kalian terus kemudian belajar ya cuma dari YouTube, saya nggak nyalain ya. Tapi intinya ketemu dulu sama orangnya, kalian tahu apa yang dia lakukan sebenarnya. Jangan-jangan dia bukan breeder. Nah itu. Breeder gupi yang baru-baru muncul untuk gupi Indonesia sendiri untuk bersaing di pasar, ada triknya nggak? Oh gitu. Kalau gini, kalau saya tidak semua saya anggap sebagai kompetitor. Karena basicnya gini, dari awal mulai saya tahu bahwa saya akan terus naik. Oke, jadi kalau kalian bilang ini kesombongan, itu kerugian kalian sendiri, ya. Tapi kalau kalian jadikan ini motivasi, kalian untung. Karena kalian jadi percaya bahwa ada orang yang dari awal masuk percaya bahwa dia akan besar. Bahkan tidak mudah kita ngebawa nama Gapi Indonesia, padahal kita seorang pemula, ya, yang nggak tahu ilmunya breeding Gapi. Terus kemudian kita jualan, kan orang akan bilang ya udah pasti gagal. Yang bisa ternak aja belum tentu bisa jualan. Kamu lagi nggak bisa ternak, masa mau bisa jualan? Nah, terus kemudian ketika saya tahu bahwa ketika saya masuk saya akan gede, artinya saya tidak akan mundur. Saya akan terus naik. Dan saya selalu nganggap kompetitor saya adalah yang di atas, bukan yang setara. Mohon maaf nih, ya kalian yang setara dengan saya itu tidak saya anggap. Kompetitor saya yang lebih gede. Kenapa saya anggap kompetitor saya yang lebih gede? Karena kalau saya kalah pun, saya pasti naik. Dan kalau saya menang, udah pasti saya melebihi dia. Dan semua itu saya jadikan kompetisi. Artinya subscriber di YouTube, terus kemudian follower di Instagram, itu saya jadikan angka. Jadi artinya saya itu punya catatan. Tanggal ini, saya itu ada di peringkat berapa di brand-brand terbesar. YouTube ya, siapa sih nomor 1 YouTube di Indonesia? Itu saya tulis namanya. Dan progresnya menang siapa nih? Dan ketika progres sudah menang saya, artinya saya tahu ke depannya kalau ditarik waktu panjang, saya nanti nomor 1. Gitu. Nah itu teman-teman, kita udah tanya-tanya panjang lebar ya tadi dari Bang Ray langsung. Dari penasaran saya, itu terus terang, saya jujur, saya itu dongkol sama setiap lihat kontennya itu selalu kontroversi. Ternyata setelah ketemu ngobrol langsung dan di balik layar yang sebenarnya seperti apa Bang Ray, ternyata luar biasa. Dia itu memotivasi kita itu untuk
lebih baik lagi untuk pergabian, dari caranya seperti apa, dari semuanya lah bagus banget. Terima kasih teman-teman udah mampir ke channel kita. Makasih banget Bang Rin. Sama-sama. Nah, semoga Gupi Indonesia semakin top. Ya, amin.